Bagaimana cara bayar hutang pinjol ilegal yang sengaja saya tidak bayar karena saya tahu itu pinjol ilegal? Apa bisa saya membayarnya dengan cara lain? Jamaah, utang adalah utang, tetap harus dibayar. Yang nggak harus dibayar itu adalah bunganya. Itu nggak harus dibayar. Artinya kalau kita bisa tidak membayarnya, ya nggak usah dibayar. Tapi kan kadang-kadang nggak bisa. Kita akan dituntut gara-gara bunganya. Berapa banyak rumah yang disita bukan karena utangnya, tapi karena bunganya. Itu kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Maka kalau bicara dia pinjam ilegal lalu ditutup, mungkin gini yang dia tanyakan. Iya, jadi pinjam di pinjol ilegal terus aplikasinya ini ditutup. Kan ada yang ditutup memang kan. Akhirnya dia kan nggak bisa bayar. Bagaimana cara melunasi utangnya? Kalau buka ya dia bayar, selesai gitu kan. Tapi kalau ternyata sudah tutup, apa yang harus kita lakukan? Kalau bisa dicari pemiliknya, dicari pemiliknya. Kita bayar pokoknya saja. Kalau ternyata udah nggak ditemukan, Ustaz, karena mereka memang menggunakan nama-nama samaran ya, maka nggak bisa. Ya sudah, sodakohkan atas nama pemilik uang itu, disodakohkan. Setelah disodakohkan, kalau suatu hari ternyata dia datang ke rumah antum, assalamualaikum, ajunan di otang saya, bejar boleh aja. Loh iya aja mah, iya. Jadi yang haram tetap haram tadi bunganya, kita yang bayar adalah pokoknya yang dibayar. Sahabat Anda tidak utang, maka dia tidak wajib membayar hutang. Tapi sahabat Anda telah salah karena meminjamkan akun. Dan dia mengerti bahasanya akun itu bukan untuk main kelereng. Pasti tahu akun itu untuk apa sih? Dia mengerti itu semuanya. Berarti dia telah ikut andil di pinjaman yang haram, ada riba di dalamnya. Memang secara hukum di hadapan Allah, teman Anda tidak wajib bayar utang. Tapi dia bakal dikejar. Karena akunnya akun dia. Kenapa Anda mengizinkan? Kenapa dia mengizinkan? Makanya harus waspada. Kalau misalnya dicuri akunnya, Anda tidak, kalau seandainya, akun saya dicuri oleh seseorang, Allah Anda tidak dosa. Sama sekali karena dicuri. Tapi kisahnya teman Anda mengizinkannya. Maka nasihat untuk dua-duanya. Telah berurusan dengan pinjam online, bertobatlah kepada Allah. Ini adalah problem mengerikan, ada riba di dalamnya. Terus dalam pinjaman online. Kalau kita rentet ke belakang, biasanya ya adalah cara hidupnya. Dia tidak biasa hidup sederhana, sedang berfoya-foya, ikuti gaya hidupnya orang, ingin beli ini, beli itu, sehingga dia bingung karena dia harus memenuhi kebutuhan yang tidak seharusnya ia penuhi, sehingga dia terjerat, sehingga dia terdesak untuk memiliki, sehingga sampai pinjam online. Dan rata-rata terjumus orang dalam pinjaman yang haram adalah karena dia telah menjalani hidup dengan cara yang salah. Action, gaya hidup, foya-foya, gengsi dengan baju sederhana, gengsi dengan motor sederhana, gengsi dengan ini, maka akhirnya apa? Kebutuhan terus menambah, kebutuhan membengkak, maka masuk pinjaman online. Maka kami ingatkan kepada siapapun yang sudah terjerumus dalam pinjaman online, bertobat. Dan sebelum Anda bicara tentang bayar utang, benahi dulu cara hidup Anda. Jangan biasa dengan sombong kayak hidup orang berfoya-foya. Biasakan dengan kesederhanaan. Jangan gengsi dengan makan ala kadarnya. Jangan gengsi dengan baju ala kadarnya. Maka di saat seperti itulah Anda akan mudah untuk menyelesaikan problem ekonomi Anda. Sebab kalau sudah orang hatinya kotor, kemudian cara hidupnya salah, suka jor-joran, biarpun gajinya ratusan juta, sama saja hidupnya akan sengsara. Karena apa? Cara hidupnya yang salah. Baik siapapun yang sudah masuk wilayah keharaman, ingat Allah Maha Pengampun, bergegaslah menuju pengampunan Allah sebelum malaikat datang sementara Anda belum tobat. Dan Allah Maha Kasih. Allah Maha Kasih. Segera kembali kepada Allah. Adapun utang-utang harus segera ditutup. Kalau Anda punya aset, jual aset supaya Anda tidak terjerat. Karena kalau sudah pinjaman online, subhanallah, seremnya luar biasa. Suatu ketika orang utangnya 50 juta, sekarang bayarnya 100 berapa puluh juta. Loh kok bisa begitu? Nggak tahu, aneh sekali. Bahkan yang terjerumus bukan orang biasa, kadang ustadz. Innalillah, ustadz bagaimana? Ustadz bagian terjerumus. Ustadz pengen action mobilnya mewah, begitu ya. Ustadz pengen tampak bajunya mewah. Ustadz pengen tampak jamnya mahal. Na'udzubillah. Semuanya problemnya di situ. Apapun bentuknya, siapapun Anda jika terjerumus dalam pinjaman online, ayo benahi dulu cara hidup Anda.
istighfar, minta ampun kepada Allah, menyadari itu salah, benahi cara hidup, baru nanti Anda akan berusaha untuk keluar daripada jerat kehinaan tersebut. Adapun teman Anda, ya harus istighfar dong. Memang secara hukum di hadapan Allah tidak wajib membayar utang, tapi dituntut dia, karena dituntut secara zahir karena yang punya akun dia. Kemudian memang dia tidak berdosa untuk urusan hutangnya, tapi dia telah berdosa di dalam utusan menolong kawannya karena telah minjamkan akunnya. Harapan kami semua dari kita harus waspada. Jangan sampai kita memberikan pertolongan dengan cara yang haram. Biasanya ingin sok kita jadi pahlawan, meminjamkan sertifikat rumah kita untuk orang pinjam uang dengan yang haram. Ini sok jadi pahlawan. Pahalanya belum tentu ada, yang pasti dosanya nggak bisa menutup. Pahalanya nggak bisa menutup dosanya, kan serem banget dosa riba dan seterusnya. Ingat Allah, akan tapi apapun bentuknya Allah Maha Pengampun. Jangan ragu kepada Allah, segera bergegas menuju pengampunan Allah. Jangan sombong, maka tidak akan ditolong oleh Allah. Jika Anda berkata, gitu aja kok susah, gitu aja begini, Anda tidak akan ditolong. Anda terus terhina. Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallah a'lam bishawab. Saya ingin ingatkan pada satu hal, pinjol, ingat itu. Saya ulangi, pinjol, pinjaman online, itu termasuk riba. Dan ini ribanya adalah riba paling komprehensif, riba paling kompleks yang memang mencakup semua bagian-bagian unsur riba. Baiknya dari mulai awalnya, dari mulai perjanjiannya, dari mulai penambahannya, dan unsur-unsur mafsadat yang merugikannya terekam jelas semua keterangan Al-Quran. Itu runut dan runtut, semua konsekuensinya ada di situ. Ya, hati-hati betul dari mulai meminjam, walaupun sekarang semakin berkembang, cukup dengan tanda pengenal, cukup dengan jaminan teman-teman, tanpa sadar jaminan teman-teman itu adalah jangkar pertama yang menjalarkan dan menularkan penyakit riba itu. Ketika seseorang menjaminkan temannya, ya baik sepengetahuan atau tanpa sepengetahuannya, itu terkoneksikan. Boleh jadi dengan itu kemudian yang lainnya juga ikut terpancing atau mungkin juga ikut tertarik, sehingga dengan itu penyakit ini bukan hanya, mohon maaf, bisa dilakukan oleh orang yang meminjam secara online ini, ya, yang dia terikat langsung, tapi berpotensi mengajak kepada yang lain-lainnya. Kan? Yang kedua, konsekuensinya adalah ketika seseorang meminjam dengan skema online ini, itu sudah pasti dia mesti mengembalikan lebih dengan jangka tertentu, dan kadang juga mendapatkan penambahan-penambahan yang di luar nalar, ya, sekali lagi di luar nalar. Ketika jedanya tidak terpenuhi, bertambah kembali, dan itu sudah pasti konsekuensi yang diisyaratkan dan disebutkan dengan tegas dalam Al-Quran. Satu, menyulitkan pada diri sendiri peminjamnya. Kedua, akan berpotensi, ini menyulitkan, ini jelas kalimatnya, sampai-sampai bahasanya itu ya di Al-Quran dieksplisitkan sebagai seperti seseorang yang sedang kerasukan setan. Ini bahasa kiasan ya yang sangat tinggi, majas yang sangat tinggi ya, untuk memberikan kesan bahwa gelisah, ketakutan ya, kemudian juga bingung, linglung, meracau, persis seperti orang yang ya diwarnai dalam kegelapan hidup. Itu gambarannya. Jadi maksudnya jika Anda memutuskan masuk ke wilayah itu, maka sesungguhnya Anda sedang masuk ke wilayah gelap ya, yang memungkinkan Anda banyak gelisahnya dibandingkan dengan tenangnya, tekanannya lebih banyak, sehingga boleh jadi berpotensi menambah damage ke keluarga, harta tidak akan berkah ya, berpotensi nanti banyak perselisihan terjadi di rumah tangga. Kemudian juga menjalar, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Ini berbahaya sekali. Saya ulangi, ini berbahaya sekali. Karena itu saya menyarankan kepada teman-teman umat Islam dimanapun berada, hindari bentuk riba seperti ini. Hati-hati. Dan ini tidak akan pernah membahagiakan, tidak akan pernah menyukseskan, tapi mengarahkan kepada sifat-sifat penyesalan yang mendalam, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan jangan sampai nanti meninggalkan beban kepada keluarga dan keturunan-keturunan. Kita ingin sampaikan bahwa kami kira ulama manapun jika ditanya tentang konsepsi di pinjaman online ini yang dipenuhi dengan riba, dalam konteks yang sampai kepada kita ya, khususnya yang terkait dengan yang ilegal, saya pun tidak memahami yang legal itu yang seperti apa gitu ya, konsepsinya seperti apa, bagaimana. Namun yang marak kepada kita dari yang ilegal, disebut ilegal oleh baik kepolisian ataupun juga Menko Polhukam atau pemerintah secara umum yang saat ini tengah ditindak ya, itu sesuatu yang terpenuhi secara syarat dan segalanya untuk mendapati hukum haram dalam syariat. Jadi ulama manapun kalau ditanya pasti akan mengatakan haram. Ribanya jelas terpenuhi, berkali-kali lipat. Ada unsur maksiat juga yang sangat tinggi, yang berwujud teror, tekanan,
bahkan juga mohon maaf penyebaran hal-hal yang bisa merusak privasi seseorang dan turunan-turunan lainnya. Ini kiranya sudah cukup lengkap memberikan gambaran kepada kita bahwa hal-hal semacam ini memang diharamkan oleh agama. Haram itu kan seakar dengan kata hormah, diserap ke dalam bahasa Indonesia hormat. Ya, jadi dilarang itu, hukum dilarang haram untuk menjaga kehormatan kita supaya tidak jatuh bukan hanya di hadapan Allah tapi juga di hadapan manusia. Bukankah Anda yang terdampak jatuh kehormatannya, ada yang memutuskan untuk mengakhiri kehidupan, na'udzubillahi min dzalik, itu kan karena kenapa? Karena merasa kehormatannya jatuh itu, merasa kehormatannya terendahkan dan sebagainya. Karena itulah kalau agama syariat datang memberikan tuntunan kepada kita, sesungguhnya ingin lebih memberikan kebaikan, ketentraman, dan mengangkat kehormatan kita, bukan ingin membatasi pada hal-hal tertentu. Sama seperti orang tua kalau melarang kepada anaknya, itu tinjauannya kan kasih sayang. Bagaimana dengan Allah yang punya sifat rahmah kepada hambanya? Tentu lebih sayang dibandingkan dengan seorang ibu yang punya rahim. Allah itu punya sifat rahmah dengan Rahman dan Rahimnya. Karena itulah kasih Allah menjadikan kita semua terjaga kehormatannya dalam kehidupan. Mengapa orang bisa terjebak pada pinjaman online? Oke, tidak semua orang punya uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia punya kekurangan, maka dia perlu meminjam. Tapi, masa Ustadz seumur hidup nggak pernah minjam? Pernah, saya pernah minjam. Saat saya perlu, saat saya butuh. Tapi kalau hanya untuk lebih, hanya untuk style, hanya untuk gaya, minjam, itu musibah luar biasa. Minjam karena perlu, minjam beras untuk makan. Dan dalam Islam dibenarkan itu minjam. Surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum, kalau mau menjalin transaksi bidainin, hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Pernah saya minjam, tapi saya bayar. Dan minjam itu memang karena keperluan, hajat pokok, makan. Nah, itu minjam. Tapi kalau hanya untuk yang mewah, untuk yang sesuatu, lebih baik tidak minjam. Jadi lagi-lagi mindset, cara berpikir. Keluarkanlah zakat, berinfaklah, bersedekahlah min thayyibat, dari yang baik-baik, yang bersih-bersih, yang suci-suci. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci saja. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, kaki manusia ini akan tetap tegak berdiri nanti pada hari kiamat, hatta yus'al, sampai dia disoal. An umrihi fima afna, umurnya kemana dihabiskan. An malihi, hartanya, min ainak tasabahu, dapatnya dari mana, wa fima anfaqahu, dipakai kemana. Ya, jadi haramal naha Rasulullah SAW an thamanil kalbi, Nabi melarang hasil jual anjing. Wa mahril baghi, duit prostitusi, maaf. Wa hulwanil kahin, duit dukun. Nah, riba, nah, ini semua tidak dibenarkan. Maka hasil dari yang haram, ya haram. Babi, anak babi, ya babi. Tak mungkin anak babi kambing. Wallahu a'lam bishawab.